Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Manhajis Salikin karya Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Qusayyir hafizahullah, membahas matan Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada pembahasan tentang zakatul fitr, zakat fitri atau zakat fitrah. Pensyarah berkata, zakatul fitri tulhaqu biz zakah. Zakat fitri itu dikaitkan dengan zakat, dimasukkan dalam pembahasan zakat. Li'annaha malun yajibu daf'uhu lil fuqara, karena zakat fitri itu adalah harta yang wajib untuk diberikan kepada orang miskin. Wa ba'dul ulama yalhaquha bisyam, akan tapi sebagian ulama mengkaitkannya di bab puasa. Li'annaha tajibu bisababihi wa tukhraju ba'dahu aw fi akhirih. Karena zakat fitri itu wajib dengan sebab puasa Ramadan, puasa Ramadan. Dan zakatul fitri itu dikeluarkan setelahnya, setelah puasa Ramadan atau di akhir dari bulan Ramadan. Maka di sini yang banyak dipraktikkan oleh para ulama Hanabilah, Syafi'iyah itu adalah zakatul fitri dimasukkan dalam pembahasan zakat. An Ibnu Umar qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hur wal dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri, yaitu sebesar 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari gandum, 1 sa' ini adalah 4 mud. Sedangkan 1 mud itu adalah besarnya cakupan kedua tangan dengan tangan rata-rata orang dewasa, ya. Sebagian ulama menyebutkan tangannya kira-kira orang Quraisy, ya, karena ini di zaman Nabi Muhammad SAW kita mengikuti mud nabawi. Maka ini kita lihat Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakatul fitri sebesar 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum. Mewajibkan kepada siapa? Kepada budak, kepada orang merdeka, kepada laki-laki ataupun perempuan, kepada anak kecil ataupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Jadi orang kafir tidak diambil zakat fitrinya oleh pemerintah. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan zakatul fitri untuk dibayarkan sebelum keluarnya orang-orang menuju salat, yakni salat Id. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah muttafaqun alaih, akhrajahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa qaluhu farada ay aujaba wa alzam. Jadi di sini perkataan Ibnu Umar farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan. Wa hadza yufidu wujub zakatil fitri. Maka kata farada di sini menunjukkan hukum wajibnya zakatul fitri. Wakil makna farada ay qaddara sa'an min tamrin aw sya'irin ila akhir. Akan tapi sebagian ulama berpendapat bahwa farada itu bermakna qaddara, yaitu menentukan kadarnya. Maka makna dari perkataan Ibnu Umar tadi berdasarkan pemahaman ini, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan kadar zakatul fitri 1 sa' dari kurma dan 1 sa' dari atau 1 sa' dari gandum. Tapi ala kulli hal, farada yakni di sini makna yang pertama itu bermakna wajib, sehingga dari sini kita simpulkan bahwa hukum zakatul fitri itu adalah wajib. Wa tajibu li nafsihi wa liman talzamuhu mu'natuhu. Zakat fitri itu wajib untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang dia biayai kehidupannya.
dia nafkahi orang tersebut, gitu ya. Jadi misalkan kepala keluarga, maka dia wajib untuk membayar zakat fitri untuk diri dia sendiri dan untuk keluarganya yang menjadi tanggungannya. Idza kana dzalika fadilan an quti yaumihi wa lailatihi. Kalau orang tersebut memiliki tambahan harta, kelebihan harta melebihi dari bahan makanan pokok untuk hari dan malam Id. Jadi ini semacam nisab, tapi kita tidak sebut nisab, tapi semacam nisab. Minimumnya seseorang itu berwajib untuk mengeluarkan zakatul fitr kapan? Ketika dia memiliki bahan makanan pokok untuk hari Id dan malam Id. Ay tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin li nafsihi wa liman tajibu alaihi nafaqatuhu. Yani wajib zakatul fitri itu pada atau wajib bagi setiap muslim untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang dia nafkahi. Jadi dia harus membayarkan zakatul fitri orang-orang yang dia nafkahi. Maka nanti hitungannya berarti kalau misalkan dia punya 3 anggota keluarga, tambah dia jadi 4 orang, maka minimalnya adalah dia harus memiliki bahan makanan pokok untuk 4 orang selama hari Id dan malam Id. Untuk 4 orang. Kalau kurang dari itu, maka misalkan cuma untuk 3, ya sudah berarti 3 orang yang dibayarkan zakatul fitrinya. Kalau dia cuma bisa bahan makanan pokok untuk 1 orang saja, maka 1 orang saja yang dibayarkan zakatul fitrinya. Ana ulang. Kepala keluarga tersebut memiliki anggota keluarga 3 orang, 4 berarti sama dia. Dia memiliki bahan makanan pokok cukup untuk 1 orang. Bahan makanan pokok di hari Id dan malam Id diperkirakan ini cuma untuk 1 orang saja. Maka yang dibayarkan zakat fitrinya ya cuma 1 orang, yaitu dirinya sendiri. Itu yang didahulukan, dirinya sendiri. Tapi kita lihat, ini keluarga miskin atau tidak? Berarti keluarga miskin. Sehingga kepala keluarga tersebut wajib untuk bayar zakatul fitri karena ada kelebihan dari bahan makanan pokok tapi untuk cuma 1 orang ya. Kalau ada kelebihan, nah kelebihan itu yang kemudian digunakan untuk bayar zakatul fitri. Dia wajib untuk bayar zakatul fitri dan dia juga berhak untuk menerima zakatul fitri. Jadi bisa berkumpul pada 1 orang atau pada 1 keluarga, mereka wajib untuk bayar zakatul fitri dan juga mereka di saat yang sama berhak untuk menerima zakatul fitri. Tapi ini harus dibayarkan. Tidak boleh kemudian zakat fitri yang anak keluarkan untuk anak sendiri. Nggak boleh. Tapi harus dibayarkan. Nah nanti kemudian dia misalkan lapor ke amil zakat misalkan atau yang lainnya bahwa dia berhak untuk menerima zakatul fitri. Baik, jadi ini kita lihat minimalnya adalah dia harus memiliki bahan makanan pokok untuk 1 orang, untuk dirinya sendiri minimal ya, selama 1 hari Id dan 1 malam Id. Yani selama siang dan malam 24 jam dari hari Id. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatil fitri anis saghir wal kabir wal huri wal abdi mimman tumawwinun. Akhrajahu Darqutni wal Baihaqi wa qala Darqutni as-sawabu mauquf wa qala al-Baihaqi isnaduhu ghairu qawi. Jadi wajibnya zakatul fitri ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membayarkan zakatul fitr bagi anak kecil ataupun orang dewasa, orang merdeka ataupun budak, mimman tumawwinun, yaitu orang-orang yang dia nafkahi. Hadis ini dikeluarkan oleh Darqutni, Baihaqi, tapi Darqutni menyebutkan hadis ini mauquf, yaitu ini bukan
dari Nabi Muhammad SAW, akan tapi ini perkataannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa qala al-Baihaqi isnaduhu ghairu qawi. Sanadnya adalah tidak kuat. Tapi ala kulli hal, hadis lain yang menunjukkan bahwa zakatul fitr itu wajib, itu telah kita sebutkan yang tadi, hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa inna ma tajibu alaihi zakatu idza wujida ma yazidu an hajatihi wa hajati man talzamahu nafaqatuhu an quti yaumil idi wa lailatihi. Jadi wajib zakatul fitri itu ketika dia memiliki kelebihan dari kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang dia nafkahi, yaitu kebutuhan yaitu terhadap bahan makanan pokok untuk satu siang dan satu malam Id. Amma idza lam yakun indahu ma yafdulu fala tajibu alaihi zakah. Adapun kalau tidak cukup untuk bahan makanan pokok satu hari dan satu malam Id, maka tidak wajib baginya zakat. Misalkan cuma satu orang, dia cuma punya bahan makanan pokok kira-kira cuma satu malam saja ini untuk malam Id. Untuk siangnya, besoknya ini harus mencari, belum punya sekarang begitu ya. Maka ini tidak wajib bayar zakatul fitr. Dan berhak berarti untuk menerima zakatul fitr. Sekarang misalkan bagaimana kalau seseorang itu mengingat zakatul fitr bisa dibayar sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitr, sebelum Idul Fitri. Misalkan ada orang yang tadi dia miskin, tidak bisa memiliki bahan makanan pokok, bahkan untuk 1 hari 24 jam pun tidak bisa, paling cuma selama setengah hari ke depan begitu ya. Kemudian sehari sebelum Idul Fitri dia banyak mendapatkan zakatul fitr, sehingga yang dia dapatkan itu beras misalkan banyak, sehingga melebihi dari bahan makanan untuk diri dia sendiri selama 1 siang dan 1 malam Id. Pertanyaannya sekarang, wajib tidak dia untuk bayar zakatul fitr? Wajib tidak untuk dia bayar zakatul fitr? Dia mendapatkan seluruh beras itu dari zakatul fitr yang didapatkan oleh dari orang lain. Awalnya dia miskin, sehari sebelum Idul Fitri dia banyak dapat zakatul fitr dari orang-orang, sehingga Masya Allah, ini bisa untuk seminggu ke depan misalkan. Wajib tidak untuk dia membayarkan zakatul fitr? Wajib. Wajib, karena sekarang dia memiliki harta yang melebihi dari bahan makanan pokok untuk dia makan selama 1 siang dan 1 malam Id. Baik, jadi bisa berkumpul dalam satu orang kewajiban untuk bayar zakatul fitr dan hak untuk mendapatkan zakatul fitr. Nah, ini yang mungkin banyak dilupakan oleh orang-orang. Ketika dia mendapatkan zakatul fitr dan mendapatkan agak lebih, agak banyak gitu misalkan ya, dari beberapa orang, maka dia merasa tidak wajib lagi untuk membayarkan zakatul fitr. Baik. Adapun kalau dia tidak memiliki kelebihan dari bahan makanan pokok 1 hari dan 1 malam Id, maka tidak wajib. Li'annal murada min wujubiha huwa muwasatul fuqara wa hadza faqir. Karena yang dimaksudkan dari hukum wajibnya zakatul fitr itu adalah untuk melapangkan orang fakir miskin. Sedangkan orang ini miskin. Walau zada an hajatihim ma yadfa'u an ba'dihim wajib ikhrajuhu. Nah, kalau misalkan dia memiliki bahan makanan lebih dari kebutuhan dia selama 1 siang dan 1 malam Id tersebut, ya, maka wajib untuk bagi dia untuk mengeluarkan zakatul fitr. Baik, bagaimana kalau misalkan ada orang yang memiliki bahan makanan pokok yang cukup untuk 1 siang dan 1 malam Id, tapi kelebihannya, ada kelebihannya cuma 2 mud, sedangkan untuk bayar zakatul fitr 4 mud, yang di 1 sa'. Maka dia cuma wajib untuk membayarkan zakatul fitr 2 mud saja.
2 mud saja. Ya, 2 mud saja. Tapi kalau dia memiliki kelebihannya itu kelebihan dari bahan makanan pokok untuk dia selama 1 siang dan 1 malam Id, misalkan kelebihannya 5 mud, ya sudah, berarti dia bisa mengeluarkan 1 sok yakni 4 mud. Taib. Sa'an min tamrin au syairin au aqitin au zabibin au burrin. Jadi zakatul fitr itu 1 sa' dari kurma atau gandum atau akid. Akid banyak diterjemahkan keju oleh para penerjemah hadis ke bahasa Indonesia. Tapi ini bukan keju yang kita pahami, yang dibeli di supermarket misalkan keju gitu ya. Akid yang dimaksud di sini semacam makanan di Timur Tengah yang berbeda dengan keju yang kita pahami. Jadi itu semacam makanan, tapi memang ada kandungan kejunya atau bahkan semacam yogurt begitu ya, yang dikeringkan. Jadi ini yang namanya akid. Au zabib, kismis atau bur gandum, sejenis gandum. Ada gandum yaitu syair dan ada gandum yang namanya bur. Hadhihi khamsatu anwa'in min at-ta'am fadzukirat tamr wa syair fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini adalah 5 jenis dari bahan makanan dan disebutkannya kurma dan gandum syair itu di hadis Ibnu Umar yang tadi, yang muttafaqun alaih tadi. Wa dzukirat jami'an fi ahadits ukhra minha haditsu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqitin aw sa'an min zabib. Disebutkan ini semua dari 5 bahan makanan pokok ini di hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan beberapa hadis yang lain tapi tidak disebutkan oleh pensyarah. Di hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, kami dulu mengeluarkan zakatul fitri itu 1 sa' dari bahan makanan, 1 sa' dari gandum syair, 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari akid, dan 1 sa' dari zabib. Ya, kismis. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Wa yajuzu ikhraju ghairiha mimma huwa ghalibu quti kulli balad. Dan boleh untuk mengeluarkan zakatul fitri dengan menggunakan bahan makanan pokok lain kalau itu bahan makanan pokok yang digunakan di negeri orang tersebut. Jadi kalau di Indonesia bahan makanan pokoknya adalah beras. Ya, jadi bisa untuk mengeluarkannya dalam bentuk beras. Pertanyaannya sekarang, bolehkah untuk mengeluarkan zakatul fitri dalam bentuk uang? Maka pendapat yang lebih kuat dan juga lebih selamat adalah kita tetap harus mengeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Akan tapi kalau misalkan kita memberikan dalam bentuk uang kepada amil zakat misalkan atau takmir masjid misalkan begitu ya, maka tidak masalah nanti amil zakat tersebut atau takmir masjid tersebut yang mengubahnya menjadi beras. Kemudian baru beras itu diberikan kepada fakir miskin. Jadi yang penting sampai ke fakir miskinnya itu dalam bentuk beras. Karena di sini takmir atau amil zakat itu berfungsi sebagai wakil dari orang yang memberikan zakat. Jadi walaupun memberikan dalam bentuk uang ke takmir masjid tidak mengapa, ini belum teranggap dia sudah bayar. Teranggap sudah bayar zakat itu ketika zakatnya sudah diberikan oleh takmir masjid ke fakir miskin, ke mustahik zakat, yakni fakir miskin. Nah, kalau misalkan takmir masjidnya yang ternyata tidak amanah misalkan memberikannya dalam bentuk uang, padahal kesepakatannya adalah memberikan dalam bentuk beras, ya maka itu tanggung jawabnya takmir tersebut. Ya, tapi kalau takmirnya itu sudah memberikannya dalam bentuk beras kemudian diberikan kepada fakir miskin, ya ini berarti sudah benar.
Jadi tidak masalah membayarkan dalam bentuk uang, transfer ke rekening yang disediakan oleh ambil zakat atau takmir masjid misalkan. Tetapi dengan catatan kita harus nanya terlebih dahulu. Kita harus lihat sistem yang ada di ambil zakat tersebut atau di takmir masjid tersebut. Apakah nanti akan diubah dalam bentuk beras sebelum dibagikan atau tidak. Ala kulli hal tentang masalah ini ada khilaf di kalangan ulama. Ini pendapat yang ana nilai lebih kuat. Allahu a'lam. Baik. Kemudian di antara praktek yang harus diperhatikan juga, di sebagian masjid, takmir masjidnya sudah kerjasama dengan toko beras misalkan. Belum terjadi akad antara takmir dengan toko berasnya, tapi toko berasnya sudah memindahkan beras tersebut ke masjid. Pindahkan sekian ratus kilogram misalkan begitu ya, sekian kintal. Padahal belum terjadi akad antara takmir masjid dengan toko beras tersebut. Niatnya adalah untuk memudahkan. Jadi ada orang yang ke masjid cukup ngasih uang, nanti ya udah tinggal ambil berasnya. Nanti kalau misalkan kurang nanti disuplai lagi oleh toko beras. Kalau kelebihan nanti dibalikin ke toko beras, diambil lagi sama karyawan toko berasnya. Maka ini harus hati-hati. Minimal jangan letakkan beras tersebut di area masjid. Karena jadinya nanti akadnya terjadi di masjid. Tidak boleh akad jual beli terjadi di masjid. Betul tidak? Ala kulli hal, lebih amannya adalah sebelum dipindahkan akad dulu. Itu lebih mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan. Ya. Misalkan toko berasnya mengklaim saya sudah memindahkan sekian kintal, tapi ternyata begitu ya, khawatir terjadi perselisihan. Taib. Itu diantara yang mungkin terjadi dalam masalah ini. Wal afdal fiha al anfa'. Bahan makanan yang paling utama untuk dikeluarkan sebagai zakatul fitri adalah bahan makanan yang paling bermanfaat. Ai afdaluha huwa ma yakunu anfa' lil fakir min hadhil anwa' aw ghairiha. Yani bahan makanan pokok yang paling bermanfaat untuk orang miskin di daerah tersebut. Dari jenis-jenis bahan makanan pokok yang disebutkan tadi. Dan biasanya yang paling bermanfaat untuk fakir miskin adalah yang memang merupakan bahan makanan pokok di daerah tersebut. Ya. Kira-kira kalau di Indonesia lebih bermanfaat mana? Beri beras atau beri kurma? Ustaz, kalau diberi kurma nggak kenyang-kenyang ini. Ya. Harus makan nasi baru kenyang. Maka yang lebih bermanfaat di Indonesia adalah beras. Wala yahillu ta'khiruha an yaumil id. Tidak boleh untuk mengakhirkan membayar zakatul fitri melebihi hari Id. Fala yahillu ta'khiru daf'i zakatul fitri an yaumil id li hadits Ibnu Umar al-mutaqaddam wa fihi wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Tidak boleh untuk mengakhirkan pembayaran zakatul fitri dari melebihi hari Id ya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah lewat, di dalamnya ada lafaz Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk zakatul fitri itu dibayarkan sebelum keluarnya orang-orang menuju sholat Id. Ini di hadis yang muttafaqun alaih tadi, yang paling pertama kita bacakan. Wali hadis Ibnu Abbas al-ati, dan juga berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang nanti insyaallah akan dibahas. Fa afdalu waqtin laha yaumul Id qabla shalah. Maka waktu yang paling afdal untuk membayarkan zakatul fitr itu adalah pada hari Id sebelum salat. Wa yajuzu fi lailatul Id,
boleh untuk membayarkannya di malam Id. Li'anna sabab wujubiha al-fitr, karena sebab wajibnya zakatul fitr itu adalah al-fitr. Al-fitr itu maksudnya adalah buka puasa, tidak puasa lagi, yakni ketika maghrib terakhir dari bulan Ramadan, puasa hari terakhir bulan Ramadan, masuk waktu maghrib, nah itu al-fitr. Maka zakatul fitr itu maksudnya adalah zakat karena kita sudah tidak lagi berpuasa, kita sudah menuju al-fitr, yakni berbuka. Jadi itu makna fitr di situ. Sebenarnya bukan fitrah yang bermakna suci, kembali suci, gitu ya. Tapi sebagian ulama, membolehkan lafaz tersebut zakat fitrah. Sebenarnya zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Tapi sebenarnya istilah yang lebih benar begitu ya, istilah asalnya adalah zakatul fitri, tanpa tak merbutoh di belakang, zakatul fitri. Jadi zakat fitri itu wajib ketika orang tersebut melewati waktu al-fitr, yaitu buka puasa terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau ada seseorang yang meninggal dunia sebelum waktu buka puasa terakhir tersebut, tidak wajib bagi keluarganya untuk membayarkan zakatul fitri dari orang tersebut. Tapi kalau misalkan orang tersebut meninggal dunia setelah maghrib, maka kewajiban zakatul fitri sudah wajib bagi dia. Ya, keluarganya bisa, kalau mau bisa untuk membayarkan zakatul fitrinya. Demikian pula kalau misalkan ada orang nikah di malam Id. Oh, belum. Nikah, ya, bagaimana kalau nikahnya di malam Id? Apakah zakatul fitri dari istrinya itu wajib dibayarkan oleh suaminya? Tidak wajib, karena ketika si istri itu melewati waktu fitr, dia masih belum menjadi istrinya. Tapi kalau nikahnya itu di bulan Ramadan, 5 menit sebelum buka puasa, misalkan akadnya, misal aja, ya. maka wajib bagi sang suami untuk membayarkan zakatul fitri dari istrinya, bukan kewajiban dari orang tuanya si istri lagi. Semoga itu bukan alasan antum banyak nikahnya di bulan Syawal. Jadi bukan itu. Nunggu setelah Ramadan gitu maksudnya. Ala kulli hal cuma satu sok beras. Pelit sekali. Ya, bakhil sekali ini perhitungan. Baik. Jadi kita lihat kalau misalkan ada bayi yang lahir 5 menit sebelum maghrib terakhir, buka puasa terakhir di bulan Ramadan, wajib bagi orang tuanya untuk membayarkan zakat fitri dari bayi tersebut. Tapi kalau lahirnya itu di malam Id setelah maghrib, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatul fitr. Nggak ada kewajiban memang bagi si bayi tersebut. Tetapi bayinya berarti ketika waktu fitr kan berarti masih janin, masih dalam bentuk janin, masih belum lahir gitu maksudnya. Janin itu hukumnya sunnah untuk dibayarkan zakatul fitrinya. Janin itu hukumnya sunnah untuk dibayarkan zakatul fitrinya. Baik. Jadi sabab wujubiha al-fitr li'anna sabab wujubiha al-fitr bidalili idhafatiha ilai. Jadi sebab wajibnya zakatul fitr itu adalah al-fitr dengan dalil bahwa zakat ini itu dikaitkan dengan al-fitr, namanya aja zakatul fitri, zakatul fitr, zakat yang wajib karena fitr. Itu maknanya. Zakat fitri itu adalah zakat yang wajib karena fitr, karena orang sudah tidak lagi puasa. Wa yajuzu ikhrajuha yaumat tasi' wal 20, boleh untuk mengeluarkan zakat fitr itu di hari atau di tanggal 29 Ramadan. Liqaul Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa kanu yu'tuna
qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, para sahabat itu memberikan zakatul fitr mereka sebelum fitr 1 hari atau 2 hari. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa ma'nahu, maknanya adalah annahum yukhrijunaha yaumat tasi wal ishrin. Yani mereka itu mengeluarkannya di tanggal 29. Fa in kana syahrun naqisan kana qabla al-idi bi yaumin. Jadi kalau bulan Ramadan itu naqis, tidak full 30, maka mereka mengeluarkannya 1 hari sebelum hari Id. Wa in kana tamman kana qabla al-Id bi yaumain. Wallahu a'lam. Kalau bulan Ramadan itu tepat 30, maka dikeluarkannya 2 hari sebelum hari Id. Ala kulli hal, intinya sebenarnya di tanggal 29 kata penulis. Kalau di tanggal 29, kalau Ramadannya itu 29 hari, berarti ini memang hari terakhir. Besok hari Id, berarti ini 1 hari sebelum Idul Fitri. Kalau Ramadannya itu sampai tanggal 30, sedangkan dia mengeluarkan tanggal 29, ini berarti 2 hari sebelum hari Id. Nah, jadi intinya adalah boleh untuk mengeluarkan di tanggal 29. Kan ketika orang nyampe tanggal 29 kan belum tahu, ini kira-kira Ramadannya bakal 29 hari atau 30 hari, betul tidak? Tapi selama dia sudah menginjak tanggal 29, boleh bagi dia untuk mengeluarkan zakatul fitr tersebut. Waqad faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhratan lis-sha'im minallahu war-rafath. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri itu dalam rangka untuk menyucikan orang yang berpuasa dari al-laghu war-rafath, dari hal-hal yang sia-sia ketika dia berpuasa, itu laghu. Dan rafath, kata-kata kotor yang dia keluarkan ketika berpuasa. Jadi zakatul fitr itu untuk menyucikan orang yang berpuasa tersebut. Ya mungkin ini kemudian ada istilah zakat fitrah begitu ya. Walaupun tadi kita katakan istilah asalnya adalah fitri, zakatul fitr. Fitr di sini maknanya sudah tidak puasa lagi. Sudah selesai puasanya, Ramadan berakhir, itu maksud dari fitr. Jadi iftar itu adalah mengakhiri puasa. Walaupun istilah iftar itu banyak digunakan oleh para ulama dan juga di negeri kita untuk mengakhiri puasa di setiap harinya di bulan Ramadan tersebut. Ya, ini makanan untuk iftar gitu ya. Tapi kalau fitr di sini maksudnya adalah di akhir sekali, paling terakhir dari bulan Ramadan. Itu maksud dari fitr. Jadi untuk menyucikan orang yang berpuasa tersebut dan untuk sebagai bahan makanan bagi orang miskin, tu'matan lil masakin. Hadza yubayyinul hikmah min fardhiha. Jadi ini adalah hikmah dari diwajibkannya zakatul fitr di dalam Islam. Hikmahnya adalah 2 tadi, menyucikan orang yang berpuasa, yang membayarkan zakatul fitr tadi, dan sebagai makanan untuk orang miskin. Wa annahu khairun ya'udu 'alal mu'ti wal akhidh, dan bahwa zakatul fitr ini adalah kebaikan. Yang itu kebaikan itu adalah kembali kepada orang yang memberi zakatul fitr dan orang yang menerima zakatul fitr. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang mengeluarkan zakatul fitr sebelum salat Id, maka ini adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat Id, maka ini adalah terhitung sedekah.
Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wa Darqutni an Ibnu Abbas, dan juga Ad-Darqutni dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala Ad-Darqutni ruwatuhu laysa fihim majruh, para perawinya tidak ada yang majruh, tidak ada yang terkena celaan oleh para ulama hadis. Jadi kalau ada perawi yang dhaif nanti itu dicela maksudnya dalam artian dijelaskan bahwa ini perawi tidak akurat, ini perawi tidak soleh, ya, sehingga hati-hati dengan riwayat hadisnya. Jadi mencela dalam rangka untuk memastikan kemurnian dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk mencela yang boleh dalam syariat. Nah, itu madarat, membahas aib orang, tetapi maslahatnya jauh lebih besar. Madarat kalau itu tidak dilakukan jauh lebih besar, yaitu kita tidak mengetahui mana hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih dan mana yang dhaif atau bahkan yang mana yang palsu. Jadi madaratnya jauh lebih besar kalau tidak dilakukan. Nah, ini contoh pertimbangan maslahat madarat yang benar. Bukan contoh-contoh lain yang semisal akhir-akhir ini, ya. Baik. Wa sahahul Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Wa qauluhu wa man addaha ba'da salati fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Perkataan Ibnu Abbas bahwa barang siapa yang mengeluarkan zakatul fitr setelah salat Id, maka itu terhitung sebagai sedekah. Qala Syaukani fi Nailil Awtar, Syaukani berkata, qauluhu fa hiya shadaqah minas shadaqat, yakni allati yatasaddaq biha fi sa'iril awqat. Yakni sama dengan sedekah-sedekah yang lain yang dilakukan di waktu-waktu yang lain. Jadi bukan lagi seperti zakatul fitr, tapi seperti sedekah-sedekah yang lain. Wa amrul qabuli fiha mauqufun ala masyiatillah ta'ala. Dan apakah itu nanti diterima atau tidak, ini tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah menerimanya atau tidak. Cuma Allah yang mengetahui bagaimana niat orang tersebut, bagaimana ya amalan tersebut dilakukan dan seterusnya. Apa tujuannya, niatnya. Wa dhahir anna man akhrajal fitrah ba'da salatil Id kana kaman lam yukhrijha bi'tibari ishtirakihima fi tarki hadhihi sadaqah al-wajibah. Awan ana agak sedikit sariawan, jadi dari tadi agak-agak tidak akurat membacanya karena taib. Jadi yang zahirnya adalah orang yang mengeluarkan zakatul fitr setelah salat Id itu seperti orang yang tidak mengeluarkannya. Orang yang baru mengeluarkan zakatul fitrnya setelah salat Id, maka seperti orang yang belum mengeluarkan zakatul fitr. Bi'tibar ishtirakihim fi tarki hadhihi shadaqah al-wajibah, karena dia sama-sama meninggalkan sesuatu yang wajib ini, sedekah yang wajib ini, yaitu zakatul fitr. Peraturannya sudah disebutkan di hadis Ibnu Abbas, harus dikeluarkan sebelum salat Id. Wa kadzdzaba al-jumhur ila anna ikhrajaha qabla salatil Id innama huwa mustahabbun faqat. Akan tapi jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa mengeluarkan zakatul fitr sebelum salat Id itu cuma sunnah saja. Wa jazamu bi annaha tujzu ila akhir yaumil fitr, dan mereka mengatakan bahwa boleh untuk mengeluarkan zakatul fitr sampai akhir dari hari Id. Yaumul fitr yakni hari Id. Itu kapan? Sore menjelang maghrib pada Idul Fitri. Wal haditsu yaruddu alaihim, akan tapi hadis Ibnu Abbas yang kita baca barusan itu bantahan tegas untuk mereka. Bantahan tegas untuk mayoritas ulama tadi. Karena jelas disebutkan di hadisnya Ibnu Abbas di sini, ini memang perkataan Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah.
Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat Id, maka itu adalah sedekah. Sama seperti sedekah-sedekah yang lain. Jadi teranggap sedekah. Jadi wallahu alam pendapat ini yang lebih kuat. Tapi jangan kemudian salah paham dengan perkataan pensarah tadi bahwa waktu sebelum salat Id itu adalah waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakatul fitr. Di situ kok dibilang sebelum salat Id itu waktu yang paling afdal. Seolah-olah mengesankan berarti setelah salat Id masih boleh tapi kurang afdal gitu kan. Kesannya begitu ya. Yang benar pemahamannya adalah waktu sebelum salat Id, pagi hari sebelum salat Id, itu yang waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakatul fitr sampai ke tangan fakir miskin. Lebih afdal daripada kalau dilakukan malamnya. Bukan dibandingkan dengan setelah salat Id. Karena setelah salat Id, kalau baru mengeluarkan zakatul fitr setelah salat Id, maka itu tidak teranggap zakatul fitr. Ya, itu tidak teranggap zakatul fitr berdasarkan hadis tadi. Memang di sini ada khilaf, akan tapi lebih selamat lebih baik. Dan mengingat tanggal 29 sudah bisa dikeluarkan. Jadi ya kalau mau yang paling afdal ya memang pagi hari sebelum salat Id. Tapi daripada mending-mending. daripada mending-mending. Jadi sebaiknya kita, karena ada hadis yang tegas tadi, hadis Ibnu Abbas, dan itu hadis yang sahih. Baik. Wa amma ta'khiruha an yaumil Id, faqala Ibnu Ruslan innahu haramun bil ittifaq. Adapun mengakhirkannya melebihi hari Id, maka Ibnu Ruslan berkata ini haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Li'annaha zakatun fawajib ayakuna fi ta'khiriha ithmun kama fi ikhraji salati an waqtiha. Karena ini zakat, wajib untuk dikeluarkan pada waktunya. Kalau sampai mengakhirkan, maka ada dosa, ya. Ada dosa ada dosa karena mengakhirkannya, sebagaimana mengakhirkan sholat dari waktunya dosa. Jadi berdasarkan pendapat, kalau menggunakan hadis Ibnu Abbas tadi, dan itu yang lebih kuat insyaallah, maka batas terakhir untuk menyampaikan zakatul fitr itu ke fakir miskin, batas terakhirnya adalah sebelum sholat Id. Jadi kewajiban takmir masjid kalau dipasrahi oleh orang-orang untuk bayar zakat, jangan mengeluarkannya setelah sholat Id. Betul, orang yang transfer uang ke takmir masjid itu transfernya sebelum sholat Id. Tapi yang menjadi poinnya di sini, apakah itu kemudian kapan itu diubah jadi beras, dibelikan beras, kemudian berasnya kapan itu diberikan kepada tangannya fakir miskin? Kapan? Kalau setelah sholat Id, maka tidak teranggap sebagai zakatul fitr. Kalau pakai pendapatnya yang berdasarkan hadis Ibnu Abbas tadi. Dan itu insyaallah yang lebih kuat. Makanya takmir masjid harus memberikan deadline. Deadline kapan? Untuk masih menerima pembayaran untuk zakatul fitr, ya, melalui rekening, melalui transfer. Harus ada deadline. Dan sudah janjian sama toko beras. Walaupun belum ada akad, karena kan belum tahu ini mau beli berapa kuintal, kan belum jelas. Cuma janji saja. Kalau janji tidak masalah. Nanti sediakan ya sekian lah kira-kira. Nanti insya Allah saya beli. Ya, ini masih janji, belum akad. Ya, jadi si toko beras boleh untuk tidak jadi. Ya, afwan ini sudah diborong duluan, misalkan begitu. Jadi, tapi tentunya untuk menepati janji tentunya lebih baik ya. Sama-sama menepati janji. Tapi belum akad tidak masalah kalau cuma janji. Nah jadi yakni wajib bagi takmir masjid tersebut untuk menyerahkan zakatul fitr tersebut sebelum salat Id. Adapun pendapat jumhur, boleh untuk menyerahkan
zakatul fitr tersebut setelah sholat Id, boleh. Ini tentunya pendapat yang lebih mudah, ya, pendapat yang lebih mudah untuk dilaksanakan secara praktik. Akan tapi kembali lagi kita kembali kepada hadis tadi. Hadis tadi jelas sekali, begitu ya. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kalau misalkan lebih telat daripada itu lagi, melebihi dari hari Id, memberikan ke fakir miskin itu baru malam. Misalkan ini hari ini, misalkan tadi pagi kita sholat Id, itu batasnya adalah entar lagi sebelum maghrib ini. Menurut pendapat jumhur, masih boleh untuk setelah sholat Id untuk memberikan ke fakir miskin, masih boleh. Sampai kapan? Sampai mendekati maghrib entar lagi. Kalau sudah lewat maghrib, nggak diterima lagi, nggak teranggap lagi sebagai zakatul fitr menurut pendapat jumhur. Tapi menurut pendapat yang berdasarkan hadis Ibnu Abbas tadi, waktu terakhir, batas waktu terakhir adalah tadi ketika sholat Id. Dan wallahu alam, kalau dipertimbangkan secara maslahatnya, memang lebih kuat yang berdasarkan hadis Ibnu Abbas, karena tujuan dari zakatul fitr adalah untuk mencukupkan fakir miskin di hari Id. Kalau misalkan boleh diberikan sampai akhir dari hari Id, ya hari Idnya sudah selesai. Misalkan ini maghrib jam, anggaplah 6:30, sekitar itu, 6:30 kurang. 6:30, misalkan 6:30 maghribnya, misalkan. Kita baru ngasih, menggunakan pendapat jumhur, kita baru ngasih zakatul fitr 6:30 kurang 5 ke fakir miskin. Masih boleh menurut pendapat jumhur, tapi ini berarti dia mendapatkan bahan makanan pokok baru di jam segitu. Hari Id sudah tinggal sisa 5 menit. Padahal tujuan dari sementara bisa jadi dari tadi dia belum mendapatkan zakatul fitr dari orang lain, sehingga dia melalui hari Id dalam kondisi berkekurangan, gitu ya. Beda kalau misalkan diberikan sebelum sholat Id, dia melalui hari Idnya ini tenang, gitu, karena mendapatkan zakatul fitr sejak sebelum sholat Id. Tapi ini dalil sekunder, ini dalil cuma pertimbangan saja. Ini maslahat, ini namanya dalil istiqnas, al-adillah al-istiqnasiyah, dalil yang mensupport saja. Dalil utama kita adalah hadis Ibnu Abbas tadi. Ini kan cuma pemikiran, namanya pemikiran. Beda orang, beda kepala, bisa beda pemikiran. Baik. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adil, wa syabun nasha'a fi ta'atillah, wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, wa rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakara Allah khaliyan fa fadat 'ainah. Muttafaqun alaih. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, ada 7 orang yang Allah akan naungi dengan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil, penguasa yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya itu terkait dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Ya, mereka bertemu karena cinta kepada Allah dan mereka berpisah karena cinta kepada Allah. Kemudian orang yang digoda oleh seorang perempuan yang memiliki posisi kedudukan dan kecantikan, akan tapi orang laki-laki tersebut berkata, aku takut kepada Allah. Kemudian ada orang yang bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan, tidak diketahui oleh orang lain, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh, ada seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sendiri, kemudian mengalirlah
air matanya dari kedua matanya. Jadi walaupun sendirian, jadi dia menangisnya karena mengingat Allah, dan itu dalam kondisi sendirian. Jadi bukan dalam rangka riya. Ini hadis muttafaqun alaih, akhrajul Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Wa syahid minal hadis qauluhu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin wa yufidul hassa ala sadaqati tatawwu'. Jadi hadis ini sudah tidak lagi tentang topik zakatul fitr, tapi topik tentang sedekah secara umum. Poin utama dari hadis ini adalah salah satu dari 7 orang yang diberikan naungan dari Allah tadi, ada orang yang bersedekah dengan sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, saking tersembunyinya. Yufidul hassa ala sadaqati tatawwu. Ini menunjukkan, ini memotivasi kita untuk mengeluarkan sedekah yang sunnah. Jadi selain zakatul fitr, kita juga harus semangat untuk mengeluarkan sedekah. Kalau zakatul fitr itu kan dilihat, betul tidak? Dilihat, pasti diketahui oleh orang zakatul fitr. Karena minimal kalau dia memberikan langsung ke fakir miskin tersebut tahu bahwa ini orang ini ngasih zakatul fitr. Ya, jadi zakatul fitr secara umum kemungkinan besar diketahui oleh orang, bisa diketahui. Tapi kalau sedekah yang hukumnya sunnah, orang bisa tidak mengetahuinya. Wa bayana ma fiha minal fadl azim. Dan hadis tadi juga menunjukkan bahwa bagaimana keutamaan yang besar dari sedekah. Walau kanat qalilah, walaupun sedekahnya sedikit. Wa qaluhu bi sadaqatin nakirah fi siyaqil itsbat. Perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW di sini, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Bi sadaqatin di sini ada tanwin di situ, ini adalah nakirah. Di bahasa Arab istilahnya ism nakirah dalam konteks itsbat, dalam konteks kalimat positif, kalimat yang menetapkan, bukan kalimat yang mengingkari atau bukan kalimat syarat. Maka maknanya apa? Fahiya mutlaqah ghairu muqayyadah bikauniha naqdan aw ghairah. Maka sedekah ini adalah sedekah yang mutlak, tidak dikaitkan dengan apakah sedekah ini berupa uang atau selain uang. Yani sedekahnya bisa dengan apa saja. Sekali lagi, kita sudah tidak lagi bicara zakatul fitr, kita bicara sedekah secara umum. Sedekah secara umum, apa saja yang bisa, apapun bisa kita sedekahkan selama itu adalah hal yang bermanfaat dan bukan sesuatu yang haram yang kita sedekahkan. Ya. Wa hadza masyrutun bi kitmaniha. Wa dzalika li tahqiqil ikhlas lillahi fiha. Jadi syarat supaya sedekah ini menjadi atau membuat dia dinaungi oleh naungan dari Allah nanti pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, syaratnya adalah sedekah tersebut harus disembunyikan. Masyrutun bi kitmaniha. Dipersyaratkan harus disembunyikan supaya memiliki keutamaan yang tadi, dinaungi oleh naungan dari Allah. Ini dalam rangka untuk mewujudkan keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat ini semua 7 orang yang disebutkan di hadis ini semuanya memiliki sifat keikhlasan. Imamun adil, penguasa yang adil, ini menunjukkan keikhlasan hatinya. Karena kalau dia tidak ikhlas, maka dia akan melebihkan untuk dirinya atau kroninya begitu ya istilahnya daripada orang lain. Tapi kalau dia adil, maka ini berarti dia memang takut kepada Allah, ikhlas. Ikhlas di sini maksudnya memurnikan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan dan tidak mengharapkan balasan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, nah ini berarti
Dia sudah terbiasa untuk memurnikan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tentunya adalah sebuah keutamaan pemuda yang dia tumbuh ditarbiyah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ketaatan kepada Allah yakni ketaatan juga dalam masalah niatnya. Jadi niatnya juga ditarbiyah ya oleh orang tuanya atau oleh lingkungannya. Kemudian orang yang hatinya terkait dengan masjid. Nah, ini juga menunjukkan kesungguhannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan juga lifestyle-nya, jati dirinya. Karena jati dirinya tersebut itu yang membuat dia menjadi terikat dengan masjid. Ya, dia tidak terikat dengan tempat lain. Dia terikatnya dengan syiar Islam. Ya, khususnya masjid. Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah, ini juga menunjukkan ketulusan hatinya. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang digoda oleh perempuan tadi, kemudian laki-laki tersebut menolak, mengatakan aku takut kepada Allah. Ini jelas menunjukkan takutnya hatinya kepada Allah. Kemudian orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, ini juga jelas keikhlasan niatnya. Dan orang yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia menangis, tidak diketahui oleh orang lain, ini juga jelas berarti dia memang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hadis yang menyemangati kita untuk banyak bersedekah, sedekah yang sunnah. Nah, kalau sedekah sunnah kita semangat, maka apalagi sedekah yang wajib, yaitu zakatul fitr dan juga zakatul mal. Ya, dan juga zakatul mal. Baik, mungkin sudah cukup, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.